yang diberkati Tuhan, salam sehat dan sukacita untuk kita sekalian. Bersyukur pada hari ini, pada hari Minggu ini kita kembali beribadah, tetapi kali ini beribadah bersama dengan GEMI Distrik 6 Playa 2, dan kita bersyukur boleh kita bersama-sama beribadah dalam anugerah Allah. Maka sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah firman Allah yang memanggil kita untuk beribadah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan. Sucilah Tuhan, suci di dalam Maha Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Suci, suci, suci. Bye.
silakan duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa seperti yang tertulis di dalam nafiri kita masing-masing. Marilah kita mulai. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu seperti domba yang hilang. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tak terselesaikan yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni juga mereka yang seperti kami. Berikanlah pengampunan-Mu kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita tundukkan hati kita kepada Allah. Mari kita merenungkan betapa Allah begitu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang mengampuni dosa. Datanglah kepada Dia. Saudaraku sekalian, kita yang telah bersungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya tetap hidup di dalam kehendak-Nya, maka dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah amat besar yang tak dapat dilukiskan. Dia lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Mari kita angkat pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh dan berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak kenal tata kuasa dan lenyaplah, manusia menolak firman, berpalinglah dan berhalang. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang Kasih Allah
di dalam yang luas, tetap teguh dan berubah sampai selama-lamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bermazmur untuk Tuhan. Responsoria kita dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan baca ayat yang pertama. Ibu Bapak sekalian baca ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soralah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kita bersama-sama. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Gloria Patri. Gloria bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Mari dan akan jadi selama-lamanya. Bersama seluruh orang-orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membacakan epistel sebagai pendahuluan daripada khotbah kita pada hari ini dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, warta jemaat silakan di gereja kita masing-masing, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari
kita satukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Allah kami yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu menyertai kami, yang selalu menggenapi setiap janji-janji-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap persembahan kami melalui ibadah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kami belajar sesuatu dan kami belajar untuk terus mensyukuri dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa dan kembali membawa bangsa kami, secara khusus semua negara yang ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa semua kami saat ini, sekarang ini Tuhan sedang menghadapi pandemik yang sama. Tuhan, Engkau yang memberikan kedamaian bagi setiap kami. Tuhan memberikan ketenangan di dalam setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Agar di dalam menghadapi pandemik ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami kedamaian yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kepada setiap kami akal, pikiran, bijaksana dan hikmat-Mu Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk negara kami, Indonesia. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami Tuhan Yesus, bangsa ini Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk setiap pemimpin-pemimpin, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan membantu dan memberkati agar kami bersahati, agar kami sama-sama memiliki usaha, bergotong royong, bekerja sama Tuhan Yesus di dalam menangani pandemik yang ada saat ini. Tuhan, di dalam situasi new normal saat ini, kami berdoa untuk semua masyarakat Indonesia Tuhan, memiliki kesadaran, memiliki semangat, memiliki kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain. Supaya setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, kami benar-benar dapat menghadapi dan menangani pandemik ini secara bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kesadaran yang ada, semakin hari orang-orang yang terinfeksi, orang-orang yang terkena daripada dampak ini Tuhan Yesus, semakin hari semakin berkurang. Kami berdoa juga untuk masyarakat Tuhan Yesus, di mana krisis ekonomi boleh terjadi di setiap keluarga demi keluarga. Semua usaha-usaha yang terdampak, masyarakat yang kehilangan pekerjaannya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan menguatkan hati mereka dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan membukakan jalan bagi setiap kami yang saat ini sedang menghadapi krisis di dalam ekonomi, baik itu dalam finansial keluarga masing-masing Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit saat ini Tuhan, yang sakit karena positif COVID-19 ini. Tuhan, sertai mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran di dalam menghadapi proses demi proses Tuhan Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat, dan semua tim yang berusaha Tuhan Yesus untuk menangani semua pasien ini. Tuhan juga memberikan proteksi atas mereka, kekuatan kepada mereka. Tuhan memberkati setiap rumah sakit Tuhan Yesus. Dan biarlah semua kami boleh saling bekerja sama, mendukung dan saling menguatkan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk para ahli, tim saintis, para expert Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin ini juga boleh ditemukan, supaya setiap kami Bapa lebih confidence, lebih percaya diri menjalani hidup kami ketika vaksin ini sudah ada dan ditemukan Tuhan. Dan kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik untuk
kami boleh melangkah keluar dari pandemik ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Batam, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami berada dan ditempatkan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, pemerintah kami. Biarlah Tuhan hikmat-Mu juga ada atas setiap pemerintah kami, baik semua masyarakat dan semua penduduk yang ada yang tinggal di kota ini Tuhan. Biarlah kami boleh beriringan, kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus untuk menjalani hidup kami lebih di dalam kehendak-Mu, lebih tenang, lebih aman, dan berikan kami hikmat Tuhan untuk menghidupi setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua gereja-gereja yang ada di kota Batam. Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja Tuhan boleh berdampak khususnya di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa menjadi berkat bagi siapapun. Secara khusus kami berdoa untuk GMI Distrik 6. Tuhan tolong, kami memiliki program bakti sosial. Kami bersyukur Tuhan, program ini boleh berjalan dari bulan Mei bulan ini. Dan kami terus mendoakan untuk program ini boleh kami lakukan di bulan Juli dan Agustus. Tuhan bantu kami, semua jemaat boleh bergandengan tangan. Kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Bahkan melalui program ini Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan, bukan hanya jemaat-jemaat Tuhan, bahkan orang-orang di luar daripada tembok gereja Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu Tuhan Yesus, kami percaya roh Tuhan ada di dalam setiap program yang saat ini GMI Distrik 6 sedang jalankan. Tuhan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah berkontribusi baik dalam tenaga maupun dana Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat, biarlah kami semakin gigih, semangat dan kuat melayani Tuhan. Sekalipun keadaan kondisi situasi yang saat ini tidak menentu Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan ada di setiap kami. Berkati semua gereja, secara khusus gereja kami, Gereja Metodis Tuhan. Biarkanlah kami melangkah bersama dan menjadi berkat bersama di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Berkati setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang saat ini juga sedang melakukan pembangunan, sedang mengadakan renovasi dan sedang memiliki rencana-rencana untuk memperluas kerajaan Tuhan, kerajaan Allah boleh terjadi di kota Batam ini. Tuhan memberkati semua pelayanan daripada gereja-gereja lokal kami yang ada di Batam ini. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani pada hari ini. Bahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak DS Deni pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Bantu kami Tuhan agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku, dan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini, buat keadaan kami, buat setiap apa yang boleh kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama, kita mau mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Biarlah setiap diri kita boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing dan diserahkan kepada gereja lokal masing-masing. Mari sebelumnya, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami pada saat ini datang ke hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan di dalam hidup kami, di tengah-tengah tantangan kami Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memampukan kami untuk tetap melihat bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami tak berkesudahan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan pada saat ini, kami bersama dengan keluarga, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami menyerahkan akan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami membawakan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan
memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Saltawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bawa persembahan kita dengan mengagungkan Tuhan, intan dan permata. Marilah kita bangkit berdiri, mari kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Allah. Dan kita percaya bahwa firman itu adalah kekuatan dan kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita, saudara yang dikasih Tuhan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Bahwa kita tahu bersama Bapa kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat di setiap jalan kehidupan kita. Bersama Bapa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan dengan yakin, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita bangkit berdiri bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Kita angkat sekali lagi. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Engkau tidak menitikkan anugerah-Mu, tapi Engkau mencurahkan anugerah-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk Engkau yang begitu baik. Sampai pada detik ini kami masih bisa melayani Engkau. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Dan tolong kami Bapa agar kami terus tidak henti-hentinya mengucap syukur. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu atas seluruh kami, warga jemaat, hamba Tuhan beserta keluarga, seluruh GMI di distrik 6 ini. Kami bersyukur dan kami melihat begitu luar biasa Engkau bekerja hingga sampai pada detik ini Tuhan. Kami boleh dibebaskan dari infeksi
virus corona yang mewabah di negeri kami ini, yang mewabah di seluruh dunia ini. Ini semua bukan karena kekuatan kami, ini semua bukan karena kemampuan kami, ini karena Tuhan berkasihan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami rindu untuk Tuhan puaskan, untuk Tuhan kenyangkan dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau untuk mengambil tahta-Mu, untuk berbicara, untuk menyatakan isi hati-Mu. Dan biarkan Engkau pakai hamba-Mu Bapa, hamba-Mu yang Engkau sudah selamatkan karena kasih-Mu. Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi alat menyatakan kebenaran-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai Bapa, sehingga setiap jemaat yang beribadah, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami boleh dikenyangkan, dipuaskan, dan kami boleh Bapa diberkati dengan luar biasa dan digerakkan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah setiap kami yang beribadah secara online saat ini Bapa. Dimanapun jemaat kami saat ini beribadah, mendengarkan firman Tuhan, biarkan Roh Kudus yang berkarya, karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup Bapa menjamah dimanapun mereka berada. Engkau sanggup Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Dan biarkan Tuhan kebenaran-Mu boleh Bapa menjadi berkat yang luar biasa bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu begitu banyak kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin memecahkan perhatian kami. Dalam nama Yesus kami mau hancurkan segala kuasa-kuasa iblis. Dan biarkan saat ini waktu kami hanya gunakan untuk duduk bersimpuh mendengar suara Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Shalom, luar biasa. Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Hingga sampai detik ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita bisa kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan jadwalnya minggu ini adalah minggu terakhir bagi kita untuk menutup gereja kita dari warga jemaat untuk datang beribadah bersama-sama. Mulai minggu depan di awal Juli kita sudah merencanakan untuk memulai membuka gedung gereja kita untuk jemaat boleh datang beribadah meskipun dengan tatanan aturan yang baru, meskipun dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kembali memampukan kita untuk membuka rumah Tuhan bagi kita datang beribadah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah kali ini saya mengambil nats firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8. Sebenarnya saya tulis dari ayat 6 sampai 22, tapi ada satu ayat, yaitu ayat 1 yang akan saya bacakan. Untuk ayat selanjutnya kita akan ikuti seiring dengan saya berkhotbah. Saya mau membacakan ayat 1 untuk kita semua. Bunyinya seperti ini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Satu
statement di awal yang begitu benar-benar menguatkan kita seharusnya sebagai orang Kristen. Di sini dikatakan maka Allah mengingat Nuh. Dan kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, maka Allah mengingat saya. Mungkin banyak kita mengalami permasalahan, mengalami problema dalam kehidupan kita. Dan kita berpikir sepertinya Allah melupakan kita, sepertinya Allah tidak mengingat kita. Tapi saat ini firman Tuhan menguatkan kita ketika Allah sendiri mengatakan maka Allah mengingat Nuh. Wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah memaksa kita untuk berdiam diri di rumah sekian lama. Kita hidup dalam ketidakpastian dan kita tidak mengetahui kapan waktunya wabah ini akan berakhir. Dan kapan kita bisa benar-benar merasa aman untuk kembali keluar rumah, untuk kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan seperti sebelumnya kita telah biasa melakukannya. Kita tidak punya kepastian kapan sekolah dibuka kembali dan kapan kita dapat kembali melakukan bisnis, kapan kita dapat kembali melakukan usaha kita. Kita tidak punya kepastian. Kita tidak punya jawaban yang pasti untuk semua pertanyaan ini. Namun di tengah-tengah ketidakpastian ini, saya percaya ada dua hal yang dapat kita percaya, yang dapat kita yakini, yang benar-benar pasti. Yang pertama adalah Tuhan Allah ada beserta kita. Itu kepastian yang tidak ada satupun orang yang dapat menggagalkan. Tuhan Allah ada beserta kita. Dia hadir dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah bukanlah hanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, bukan hanya Jehovah Nisi, Allah yang bertarung untuk kita, bukan hanya Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, bukan hanya Jehovah Shalom, Allah yang menjadi sumber damai, tetapi dikatakan Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dialah Allah yang berkata kepada Yosua, teguhkan dan kuatkanlah hatimu karena aku menyertaimu. Dialah Allah yang berkata kepada Yesaya, kemanapun engkau pergi aku akan menyertaimu. Dialah Allah yang seperti Yohanes katakan, Dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Dan Dialah Allah seperti apa yang Kristus janjikan, aku menyertaimu senantiasa. Allah beserta kita. Yang kedua, kita tahu pasti bahwa dunia di mana kita hidup saat ini tidak akan pernah menjadi sama seperti dulu. Dunia tempat kita hidup saat ini tidak akan pernah sama seperti dahulu. Tidak akan sama seperti sebelumnya. Virus corona yang kita kenal sebagai COVID-19 telah mengubah cara hidup kita, telah mengubah kebiasaan kita. Banyak hal yang sebelumnya biasa kita lakukan, namun saat ini kita harus mau menerima untuk tidak melakukannya. Sampai sejauh mana virus ini akan mengubah pola hidup kita, mengubah kebiasaan kita, kita masih harus terus melihat lagi. Tetapi satu hal yang kita pasti, virus corona mengubah pola dan kebiasaan
hidup kita. Suka atau tidak suka, kita harus mau menerima. Kita harus mau menyesuaikan diri, serta kita harus dapat berdisiplin untuk hidup di dalam tatanan hidup yang baru. Sungguh tidak mudah untuk menerima kenyataan dan menyesuaikan diri dalam apa yang kita kenal disebutkan sebagai era new normal, normal baru. Mari kita melihat dan belajar dari apa yang Nuh alami. Dalam Kejadian 6 kita melihat bagaimana Allah melihat bumi ini sudah dalam kondisi yang sangat rusak. Orang-orangnya sudah begitu jahat, menjadi kekejian bagi Allah. Allah melihat kejahatan manusia yang luar biasa, sampai-sampai Allah sendiri menyesal telah menciptakan manusia. Dan oleh sebab itu Allah berfirman kepada Nuh bahwa dia akan memusnahkan manusia di bumi karena dosa mereka adalah kekejian bagi Allah. Namun satu hal yang istimewa yang kita lihat, kalau kita melihat di Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah berkenan atas kehidupan Nuh dan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dengan memberikan instruksi yang detail bagaimana bahtera itu harus dibangun, karena Allah akan menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Nuh membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun bahtera. Ahli sejarah memperkirakan Nuh membutuhkan waktu sekitar 55 sampai 70 tahun untuk dapat menyelesaikan bahtera yang begitu besar. Dan satu hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh akal manusia, Nuh membangun bahtera tidak di tepi laut, tidak di tepi sungai, tidak di dekat air, tapi di dataran tinggi. Ini yang membuat Nuh mendapat cemoohan, mendapat ejekan. Orang-orang tidak bisa menerima dengan logika mereka apa yang Nuh kerjakan. Namun meskipun tantangan, cemoohan, ejekan datang kepadanya, Nuh tetap taat, Nuh tetap setia, Nuh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat setelah semua selesai, Allah memerintahkan Nuh dan seisi rumahnya beserta hewan-hewan masing-masing sepasang untuk masuk ke dalam bahtera. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi setelah semuanya masuk, setelah semuanya aman di dalam bahtera, dan pintu bahtera ditutup, hujan turun dengan sangat lebatnya, dan banjir yang begitu dahsyat meluluh lantakkan bumi serta memusnahkan seluruh umat manusia yang ada di luar bahtera. Nuh menjadi saksi hidup bagaimana kacaunya keadaan di luar bahtera. Dia menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di depan matanya, yang menghilangkan nyawa semua orang yang dikenalnya, bisa jadi kerabatnya, saudaranya. Semuanya musnah dalam waktu yang singkat. Bisa kita bayangkan suatu trauma yang Nuh alami saat itu. Bumi diluluh lantakkan oleh banjir dan semua orang terkubur di dalamnya.
Apa yang biasa Nuh lihat, apa yang biasa Nuh jumpai, tidak akan pernah lagi dia lihat, tidak akan pernah lagi dia jumpai. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh beserta keluarganya menjadi orang-orang yang selamat, bukan karena dia orang suci, bukan karena dia orang yang hidupnya benar, bukan karena dia manusia tanpa dosa, bukan pula karena kepintaran serta kemampuannya, tetapi semata-mata karena Allah berkenan atas dia. Allah berbelas kasihan atas dia. Dan Allah menganugerahkan keselamatan atas dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jikalau sampai detik ini kita masih ada dalam keadaan sehat, kita mau ingat itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita manusia yang tanpa dosa, namun karena Allah berbelas kasihan atas kita. Lalu ketika banjir surut dan waktunya tiba untuk mereka keluar dari bahtera, kita bisa membayangkan apa yang mereka hadapi sungguh sangat berbeda dengan sebelumnya. Mereka juga harus memulai kehidupan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bumi menjadi begitu sangat berbeda karena sesuatu yang dahsyat telah terjadi dan merubah segalanya. Wabah corona mau tidak mau, suka tidak suka, mengubah dunia yang kita tinggali saat ini. Kita melihat perubahan dari banyak sisi. Hal-hal yang dulu biasa kita lakukan sekarang kita hindari. Seperti berjabat tangan, sekarang kita hindari. Dulu kalau kita ketemu orang tidak berjabat tangan kita bilang sombong. Sekarang kalau kita berjabat tangan berarti kita tidak mengasihi orang tersebut. Hal-hal seperti peluk-peluk, kasih cium pipi kiri pipi kanan, itu yang dulu biasa kita lakukan ketika bertemu dengan sahabat, teman yang dekat dengan kita, dengan saudara. Itu tidak lagi kita lakukan. Itu tidak lagi menjadi kebiasaan saat ini. Apa yang sebelumnya kita lihat sebagai tanda ketidakramahan, seperti menjaga jarak dari orang lain, tapi itu menjadi suatu kebaikan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita harus dapat menerima suatu kebiasaan baru yang sepertinya terlihat bertolak belakang dengan kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan. Dan apa yang sebelumnya tidak menjadi keharusan, apa yang sebelumnya sering sekali kita abaikan, seperti mencuci tangan, seperti memakai masker, itu sekarang menjadi suatu keharusan. Dulu ketika kita ngobrol dengan orang, kita ngobrol dengan sedekat mungkin. Sekarang kita harus menjauh dari mereka, menjaga jarak. Kalau sebelumnya kita nggak peduli orang batuk, kita nggak peduli. Sekarang begitu kita dengar orang batuk, kita langsung lihat. Langsung kita berpikir jangan-jangan ini orang kena corona. Apa yang dulu, yang sebelumnya sepertinya kita abaikan, sekarang menjadi perhatian kita. Dunia usaha juga begitu mengalami porak-poranda, sehingga pelaku usaha mau tidak mau harus berusaha untuk dengan cara yang kreatif melakukan usahanya sehingga tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Kita melihat begitu banyaknya usaha yang tidak mampu bertahan karena hantaman COVID-19.
Kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang dirumahkan. Kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang diputus hubungan kerja. Karena perusahaan tidak sanggup lagi bertahan. Secara khusus di Batam kita melihat bagaimana hotel-hotel tutup. Begitu banyak tempat makan yang tidak dikunjungi oleh orang-orang pembeli. Semua pengusaha mengatakan kami mengalami kerugian. Ini memaksa setiap orang yang menjadi pelaku usaha untuk mencari cara kreatif bagaimana tetap dapat bertahan. Virus corona telah memutarbalikkan kebiasaan umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semakin memprihatinkan lagi. Kita mendengar ilmuwan mengatakan bahwa virus ini tidak akan hilang dan akan tetap ada di bumi ini. Ini berarti bahwa masker, jaga jarak, cuci tangan harus tetap menjadi keharusan yang tidak boleh kita abaikan. Inilah dunia yang kita hidupi saat ini yang kita sebut sebagai new normal. Dunia yang mengalami perubahan yang drastis. Begitu banyak orang-orang kita dengar menjerit karena mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan usaha, mereka menjerit karena tidak tahu bagaimana caranya untuk mencukupkan kebutuhan keluarga mereka saat ini. Semuanya bergumul. Nuh juga mengalami new normal dalam hidupnya setelah dia keluar dari bahtera. Ketika dia menapaki langkahnya keluar dari bahtera, berjalan di atas bumi yang keadaannya sudah sangat berbeda. Dia tidak lagi dapat menemukan orang-orang yang dia kenal. Dia tidak dapat lagi menemukan di mana tempat-tempat yang dia kenal. Bahkan dia tidak dapat lagi menemukan mungkin di mana rumahnya. Dia hanya dapat melihat bumi yang berubah dengan luar biasa. Nuh mengalami new normal setelah dia mengalami masa karantina yang begitu panjang di dalam bahtera. Kita jangan berpikir hanya kita yang mengalami karantina, yang mengalami lockdown. Nuh sudah mengalami jauh sebelum kita. Dan kalau kita lockdown kita masih bisa curi-curi keluar. Kita masih bisa keluar rumah, pergi berbelanja, pergi membeli sesuatu keluar, atau bahkan ada yang mengunjungi orang seperti kita lihat banyak di TV. Bagaimana dalam masa lockdown orang-orang tetap berkeliaran di jalan-jalan. Nuh mengalami masa lockdown yang begitu panjang. Di sekolah minggu sering sekali kita salah diajarkan ketika dikatakan bahwa Nuh ada dalam bahtera selama 40 hari. Bapak Ibu ahli sejarah menghitung dari fakta-fakta dari data-data di Alkitab. Nuh mengalami masa karantina, masa lockdown di dalam bahtera selama 370 hari. 1 tahun lebih. Tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam bahtera. Tidak bisa bikin pesta barbeque, tidak bisa pergi belanja, tidak bisa pangkas, tidak bisa beribadah bersama-sama. Mari kita melihat berapa lama Nuh harus mengalami masa karantina berdasarkan penelitian ahli sejarah. Hujan lebat turun selama 40 hari lamanya. Kemudian banjir terus semakin meninggi selama 110 hari. Lalu mulai surut secara perlahan yang memakan waktu selama 150 hari. Dan kemudian kita mendapatkan fakta bahwa perahu bahtera Nuh kandas di atas gunung selama 70 hari.
Jadi secara total Nuh ada di dalam bahtera selama 370 hari. Masa karantina yang luar biasa. Dan setelah 370 hari, di dalam kitab Kejadian pasal 8, kita baru melihat Nuh keluar dari bahtera dan berhadapan dengan keadaan yang sungguh berbeda. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang membuat Nuh merasa yakin bahwa saat itu adalah saat yang tepat, saat yang aman bagi dia untuk keluar dari dalam bahtera. Apa yang membuat Nuh yakin bahwa air sudah surut secara total? Bagaimana Nuh tahu bahwa bumi saat itu sudah aman untuk ditinggali sehingga dia keluar dari bahtera? Pertanyaan seperti itu juga menjadi pergumulan kita saat ini, saat kita berhadapan dengan COVID-19. Kita juga harus mengambil keputusan kapan saat yang tepat untuk kita bisa mulai kembali membuka gereja kita sebagai tempat beribadah dari umat Tuhan. Kita juga harus mengambil keputusan yang tepat untuk bisa kembali membuka usaha, membuka sekolah, dan dapat kembali dengan aman keluar dari rumah. Kapankah menurut kita saat yang aman untuk mengakhiri masa di rumah saja? Melalui cerita Nuh setidaknya kita melihat 3 tanda yang membuat dia yakin bahwa keadaan sudah aman untuk dia dapat keluar dari bahtera dan mengakhiri masa karantinanya. Pertama, ketika dia melepas burung gagak. Kedua, ketika dia melepas merpati. Ketika dia melepas merpati. Dan ketiga, ketika Allah sendiri yang berfirman memerintahkan dia untuk keluar dari bahtera. 3 hal ini yang menjadi tanda bagi Nuh untuk diyakinkan bahwa saatnya sudah aman untuk dia keluar dari bahtera. Jika burung gagak dan merpati terbang keluar dari bahtera dan tidak akan kembali lagi, maka berarti mereka sudah menemukan tempat untuk bertengger, tempat untuk mencari makanan. Dengan kata lain, burung gagak dan burung merpati merupakan eksperimen ilmiah dari Nuh, kearifan lokal yang Nuh manfaatkan untuk mencari tahu apakah di luar sudah aman atau belum. Karena jikalau burung ini tidak kembali berarti sudah aman, mereka sudah dapat makanan, mereka sudah dapat tempat bersandar dan bertengger. Dengan hikmat dan kearifannya, Nuh menggunakan burung tersebut untuk mencari tahu status dan kondisi bumi di luar bahtera. Dan Nuh tidak akan keluar dari bahtera sebelum dia mendapatkan petunjuk bahwa bumi sudah aman untuk ditempati kembali melalui observasi dan data ilmiah yang dia peroleh dari eksperimennya tersebut. Setelah dia mendapatkan apa yang dia perlu untuk membuat dia tahu bahwa bumi sudah kering, dia tidak langsung keluar. Namun Nuh menunggu konfirmasi dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh menantikan suara Allah sendiri yang memerintahkannya untuk keluar dari bahtera itu. Ini menunjukkan betapa Nuh tetap bersandar pada pimpinan Tuhan. Bukan hanya pada pengetahuannya atau hikmatnya sendiri. Nuh menggunakan hikmatnya untuk mengumpulkan fakta, data ilmiah melalui eksperimennya dengan mengirimkan burung. Namun dia tetap menantikan suara Tuhan untuk meneguhkan hasil eksperimennya.
Apa yang Nuh lakukan menolong kita untuk melihat betapa pentingnya untuk bijak melihat dari data ilmiah. Observasi yang benar akan keadaan di sekitar kita, disertai dengan dengar-dengaran akan suara Tuhan, sebelum kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam masa seperti ini. Data ilmiah tentunya saat ini kita peroleh dari apa yang dilaporkan oleh pemerintah. Setiap hari kita mendengar update dari laporan pemerintah tentang virus corona. Dan kita juga mengamati keadaan di sekitar kita. Dan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang meneguhkan semuanya. Sehingga dapat menolong kita untuk mengambil keputusan. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, banyak orang yang begitu ingin untuk secepat mungkin membuka kembali usahanya dengan alasan ekonomi. Dan sering sekali mengabaikan fakta dan data ilmiah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu kearifan dan hikmat di dalam membaca fakta, di dalam membaca data ilmiah, dan peka akan suara Tuhan, dan berdisiplin dalam menjalankan aturan, sehingga kita dapat terbebas dari virus yang mematikan saat ini. Namun sering sekali kalau kita memperhatikan di televisi, kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang mengabaikan aturan untuk menjaga jarak. Kita banyak melihat orang-orang yang berjalan ke sana kemari tanpa memakai masker. Kita masih banyak orang yang begitu cuek untuk alasan kebersihan tangan. Dan bahkan banyak yang beranggapan bahwa virus corona hanyalah sebuah kebohongan. Ini yang sering mengakibatkan lonjakan jumlah orang yang terinfeksi, yang membuat keadaan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Sehingga banyak orang-orang yang sebenarnya tidak harus tertular virus ini menjadi tertular karena keteledoran sebagian orang. Kalau kita belajar melihat kepada Nuh, kita melihat bagaimana Nuh dengan sabar menunggu sampai dia benar-benar melihat burung merpati datang kembali dengan membawa ranting pohon zaitun. Dan kemudian hasil pengamatan ini diteguhkan oleh perintah Tuhan sendiri yang mengatakan agar Nuh keluar dari bahtera. Pertanyaan yang perlu digumulkan, data dan fakta apa yang perlu engkau lihat untuk dapat meyakinkanmu bahwa sekarang saatnya yang tepat untuk keluar lagi? Engkau harus menjawabnya sendiri. Engkau harus memiliki hikmat dalam mengumpulkan data, dalam mencerna data. Engkau harus mau mengamati keadaan di sekitarmu dan mau menantikan waktunya Tuhan, mau menantikan Tuhan sendiri yang berbicara kepadamu. Ini saatnya. Ini saat yang tepat untuk engkau keluar. Ingat, setelah merpati kembali dengan membawa ranting zaitun, Nuh tidak langsung keluar. Kalau Nuh memakai logika, ini merpati datang dengan ranting zaitun berarti pohon sudah kelihatan, berarti sudah tumbuh. Tapi Nuh tidak langsung keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Nuh dengan sabar menunggu untuk mendengarkan perintah Tuhan. Dengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam hatimu, yang meyakinkan engkau bahwa inilah saat yang tepat untuk engkau keluar. Setelah Nuh mengumpulkan data,
melalui eksperimennya. Dia kemudian mendengar Allah berbicara dan memerintahkan untuk keluar bahtera. Barulah kita melihat Nuh keluar dari bahteranya setelah dia mendapatkan konfirmasi dari Allah. Kita lihat setelah Nuh keluar dari bahtera, yang pertama sekali dia lakukan adalah membangun altar. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana Nuh membangun altar. Nuh mempersembahkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Mengapa ini saya lihat menjadi sesuatu yang luar biasa? Bapak Ibu yang terkasih, Nuh telah kehilangan segalanya. Hartanya sudah hilang. Nuh kehilangan banyak kerabat saudara yang dia kasihi. Nuh kehilangan orang-orang yang dia kenal, yang memiliki arti dalam hidupnya. Dan Nuh memasuki era kehidupan baru tanpa memiliki kepastian seperti apa hidup di kedepannya. Namun Nuh tetap menjadikan ucapan syukur sebagai langkah pertama ketika dia keluar dari bahteranya. Mengapa Nuh bersyukur? Karena dia tahu bahwa Allah telah begitu setia menemaninya dan masih menganugerahkan kehidupan kepadanya. Allah telah begitu setia menyertainya dan yang memegang kendali atas seluruh kehidupannya. Dalam ketakutan, dalam kekalutan, dalam kekacauan yang kita alami saat ini yang disebabkan oleh virus COVID-19, kita diingatkan bahwa Allah tetap memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa kita bersama dengan Allah yang senantiasa ada di dekat kita. Kita diingatkan bahwa kita ada bersama dengan Allah yang begitu setia menyertai kita, yang terus memegang kendali atas kehidupan kita. Kita bersama dengan Allah yang senantiasa sanggup melakukan karya besar di luar dari apa yang sanggup kita bayangkan. Karena kasih-Nya kepada kita. Allah menjanjikan kesetiaannya kepada Nuh dan menjadikan pelangi sebagai tanda janjinya. Pelangi menjadi tanda janji yang mengingatkan akan kesetiaan Allah. Bahwa Dia tidak akan lagi mengadakan pemusnahan seperti yang Dia lakukan pada saat itu. Oleh karena itu setiap kita melihat pelangi setelah hujan, kita diingatkan bahwa Allah setia dengan janjinya untuk tidak memusnahkan dunia ini lagi. Pelangi mengingatkan kita semua pada kesetiaan Allah untuk memegang janjinya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, engkau tahu apa yang engkau butuhkan pada saat engkau memasuki tatanan hidup baru di dalam era new normal ini. Engkau tahu apa yang engkau butuhkan ketika engkau mengalami pergumulan hidup yang luar biasa dalam hidupmu. Engkau membutuhkan sesuatu yang bisa mengingatkan engkau akan kesetiaan Allah dalam hidupmu. Engkau butuh sesuatu yang bisa mengingatkanmu akan kesetiaan Allah di dalam menepati janjinya. Engkau membutuhkan tanda seperti pelangi. Dan apa yang menjadi pelangi bagimu? Ketika Allah memberikan tanda pelangi untuk menyatakan janjinya kepada Nuh, untuk menyatakan kesetiaannya kepada Nuh, Allah juga memberi tanda kepadamu untuk menyatakan kesetiaannya. Oleh karena itu mari kita tanyakan apa yang menjadi pelangi, apa yang menjadi tanda kesetiaan Allah dalam hidup kita.
Apa yang bisa mengingatkan kita akan kesetiaan Allah memegang janjinya? Apakah itu mungkin luka bekas operasimu yang terus mengingatkan engkau? Ini adalah tanda di mana Allah begitu setia memegang janjinya. Atau mungkin ketika engkau melihat anakmu yang sudah lama engkau rindukan dan Allah berikan dan engkau katakan ini adalah tanda bahwa Allah setia memegang janjinya. Atau mungkin usahamu yang meskipun di tengah masa-masa sulit krisis ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik dan engkau katakan ini adalah tanda penyertaan Allah bahwa Allah tidak gagal menepati janjinya. Saatnya engkau mencari, saatnya engkau merenungkan apa tanda yang Allah berikan dalam hidupmu untuk mengingatkanmu bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa memegang janjinya, Allah yang senantiasa memenuhi segala apa yang Dia pernah janjikan. Dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan, dengan rasa percaya dan bersandar kepada Tuhan, Nuh melangkah keluar dari bahtera. Dan dengan iman dan pengharapan, dengan percaya dan kerinduan untuk terus bersandar kepada Tuhan, kita juga melangkahkan kaki kita untuk memasuki kehidupan dalam tatanan baru di era new normal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah untuk memulai dengan membangun mezbahmu. Seperti Nuh memulai dengan membangun mezbah dan mempersembahkan ucapan syukur. Setiap kita diingatkan untuk membangun mezbah dan memulai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Membangun mezbah artinya menjadikan tempat di mana engkau berada, menjadi tempat di mana engkau menyembah Tuhan, menjadi tempat di mana engkau memuliakan Tuhan, menjadi tempat di mana engkau bersyukur kepada Tuhan. Di kantormu engkau dirikan mezbah sehingga orang bisa melihat orang Kristen seperti apa yang ada di depan mereka. Di rumahmu engkau membangun mezbah sehingga anggota keluarga yang lain bisa melihat orang Kristen seperti apa engkau dalam kehidupanmu. Dimanapun kita berada, bangun mezbahmu sehingga orang lain memuliakan Tuhan karena mereka melihat engkau dalam kehidupanmu memuliakan Tuhan. Bangun mezbahmu dan persembahkan ucapan syukurmu. Allah sendiri yang akan memampukan kita untuk hidup di era new normal ini. Dia tahu kita sudah melalui saat-saat di mana kita telah melihat begitu banyak kekacauan karena wabah corona ini. Dia tahu bahwa kehidupan kita tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Namun Allah juga ingin kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segalanya. Allah yang sanggup untuk memampukan kita menapaki hidup kita menuju masa depan yang lebih cerah. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita setelah ini, namun kita melangkah dengan kepastian bahwa Allah yang mengambil kontrol atas segalanya, bahwa Dia adalah Allah yang setia, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara besar dalam hidupmu, bahwa Dia ada senantiasa bersama dengan kita. Kita hanya perlu melangkah dengan iman dan percaya dan hati yang senantiasa peka terhadap suara Allah dan mau bersyukur serta membangun mezbah di dalam hidup dan keluarga kita. Selamat datang di dalam tatanan kehidupan baru,
di masa new normal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bisa hidup memuliakan-Mu, hidup menyembah dan memuji-Mu. Tuhan, tolong kami menghadapi new normal dengan melandaskan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hati yang disiplin, hati yang dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru yang harus kami lakukan untuk tetap menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, tolong Bapa, mampukan kami untuk menapaki hidup kami. Nyatakan karya-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Dan kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu, atas setiap hamba Tuhan, atas setiap keluarga hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nama Tuhan sangat luar biasa, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita ini, tapi sebelumnya bahwa panggilan menjadi murid, bahwa kita dipanggil menjadi murid, jadilah kita murid yang setia, yang senantiasa ikut kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kepada Allah beri puji. Bapak Ibu, teruslah hidup berpegang kepada kebenaran Kristus. Teruslah menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Dan biarkan Dia sendiri yang melakukan perkara besar dalam kehidupanmu. Dia sendiri yang melindungimu, Dia sendiri yang menjagaimu. Dia sendiri yang membebaskan engkau dari segala kekalutan, permasalahan, problema dalam hidupmu. Dia Allah yang setia. Yang Dia mau adalah hati yang hancur datang kepadanya. Hati yang taat mau menyembah Dia, mau melakukan apa yang Dia inginkan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menolong kita untuk tetap senantiasa hidup sebagai umat pemenang di tengah-tengah masa era new normal yang akan kita masuki saat ini.
Amin. Silakan Bapak Ibu, waktunya kita untuk saat ini bersat teduh. Dan Tuhan Yesus memberkati.